Di Indonesia merupakan wilayah yang banyak gunung, baik gunung berapi maupun tidak aktif. Maka tidak heran, salah satu hobi mendaki gunung menjadikan salah satu sesuatu hal yang digemari. Bagi pendaki, beragam cerita dan pengalamannya tidak sekedar hobi semata, tetapi ada hikmah yang dirasakan tentang kehidupan. Tentu hikmahnya setiap masing-masing para pendaki pun juga berbeda-beda, sesuai kadar kemampuannya. Apapun hikmahnya, Allah, Tuhan yang Maha Pencipta alam semesta ini beserta isinya mengajak kita semua untuk selalu belajar mengenal diri dan seluruh ciptaannya, sebatas kemampuan kita. Belajar kehidupan pun, tidak harus naik gunung, karena mendaki gunung juga membutuhkan kesiapan persyaratan khusus, seperti kekuatan fisik dan keterampilan mendaki. Yang perlu digarisbawahi, dimanapun juga kita berada, apapun profesi dan hobi kita, senantiasa kita cintai, hayati, ditekuni sekaligus mampu mengurai belajar tentang kehidupan, sesuai kadar dan kemampuannya kita masing-masing. Ini memberikan tanda, bahwa kita selalu terus belajar terhubung kepada Yang Maha Pemberi hidup dan kehidupan sehingga kita bisa tumbuh dan berkembang dalam prosesnya yang baik. Menurut para leluhur bijak, beraneka ragam anugerah Sang Hyang Kang Akaryo Jagat, yang diberikan kepada kita dan seluruh ciptaannya, kita senantiasa dituntun untuk saling mengenal, berbagi cerita hikmah yang baik, yang akhirnya berujung menambah cara pandang kita yang luas. Betapa Allah, Tuhan yang maha luas hikmahnya. Berikut obrolan santai tim berita Soloraya TV channel YouTube bersama Rudi dan kawannya pendaki gunung dari Bekasi, Jakarta. Sekedar catatan, menurut Rudi, hobinya mendaki gunung sudah dijalaninya kurang lebih 20 tahunan dan banyak gunung yang sudah didakinya. Apa dan bagaimana kisah serta hikmahnya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pemirsa berita Soloraya TV untuk pada sore hari ini saya ditemani dari dulur-dulur dari Bekasi, yaitu Mas Rudi dan Mas Irul ya. Ini kadang-kadang kenal di masyarakat lebih dikenal dengan Mas Rudal ini ya. Nah ini Mas Rudi sendiri ini kan beliau asal Bekasi dan sering ini mendaki dan hampir semua gunung di Pulau Jawa, dan ini rencana beliau mau melanjutkan perjalanan di Gunung Lawu. Kita akan sedikit bertanya-tanya, beliau akan bercerita tentang pengalaman dari pertama kali sampai saat ini. Assalamualaikum Mas Rudi dan Mas Irul. Waalaikumsalam. Baik. Bagaimana kabar ini? Bisa bahasa Jawa ya? Iya, baik. Ini kalau boleh tahu Mas, untuk mau kemana sih Mas sebenarnya ini? Ya tujuannya masih mau ke Lawu. Iya, ya nggak tahu nih, jadi di transit lah sini gitu. Iya. Kalau boleh tahu nih Mas Rudi ya, perjalanan sejak awal sampai saat ini, kenapa kok lebih kayak ini ya? Suka mendaki gunung-gunung seperti apa sih Mas? Ya awalnya sih saya hanya sekedar menikmati alam gitu, niatnya. Ya jadinya awal sih dari Jawa Barat dulu saya naik awalnya, Gede Pangrango, terus Papandayan, Garut, Cerme, dan terus dari Pulau Jawa lain sampai Jawa Timur lah. Udah berapa tahun? Ya kurang lebihnya 20 tahun. 20 tahun. Pertama kali waktu itu di mana Mas, ingat nggak? Ini Gunung Gede sama Gunung Salak. Gunung Gede sama Gunung Salak. Itu sekitar umur berapa sih? Ya saya waktu awalnya gitu pas lulus SD udah mulai sih. Udah mulai belajar naik-naik gitu, ikutan gitu. Awalnya gitu kan naik terus. Jadi udah untuk Pulau Jawa ini udah gimana sih sebelum-sebelumnya? Kalau di Pulau Jawa ini udah Sindoro, Sumbing, Slamet, ya sama Semeru yang tertinggi di Pulau Jawa itu. Oh gitu ya. Sama Mas Irul juga ya? Iya sama Mas Irul. Gitu ya. Kalau boleh tahu nih Mas, mungkin ada nggak pengalaman salah satu di gunung yang membuat kesan sampai saat ini? Biasa kayak kita gini, gitu. Itu malam-malam ya Mas? Malam. Sekitar jam berapa? Sekitaran jam kurang lebih saya itu setengah 12-an. Ya 12. Dan waktu itu Mas Rudi sendiri di pos berapa? Itu posisi pos 5. Iya. Di pos 5 itu. Dia sempat ngobrol, sempat juga ditawarin gitu kan, mau ke pasar enggak? Ya kan saya mah orang Betawi tuh, malam-malam pasar kemana sih Bang? Malam-malam mau ke pasar kan gitu. Iya. Itu loh di atas katanya. Iya. Saya mah dipesan gitu, dimanapun bumi kita pijak gitu kan.
kita sesama ciptaan yang kuasa gitu kan. Gede kecil lanang wadon katanya kan gitu. Yang kelihatan nggak kelihatan ya rangkul, tergantung dari kitanya sih Mas. Gitu ya, kita nggak bedanya nenamu gitu lah. Ya kalau kitanya sopan ya pasti alam juga lebih sopan gitu. Penting kita harus ingat sama yang kuasa gitu aja udah intinya. Kalau gunung berarti berapa hari Mas? Ya paling anu ya 3 hari 3 malam. Iya, di 3 malam. Iya, Jadi untuk bekal yang mau dibawa ke gunung itu Iya. berupa apa saja? Hanya sih ada tenda, Mm-mm. ya kayak SB gitu, perlengkapan masak juga ada gitu. Oh, gitu Sama ya. logistik lah. Logistik. Apa sempat ada, boleh diperlihatkan mungkin tas-tasnya isinya apa aja? Ada Heeh. kompor, Iya, iya kompor nesting ini gitu. kompor ya. Ini kompor nesting, gasnya lagi anu. Oh, gitu. Bisa Ini. terbuka ini ya. Buka aja, buka. Dalamnya gimana? Kayak itu juga. Iya. Ini nesting ini buat alat masak gitu. Oh, ini juga ya kompor ya. Oh itu kompor nesting. Ini berarti penting juga ya Mas ya. Iya. Kayak buat tidur juga SP ada. Nah gitu kira-kira alat yang paling inti atau paling yang wajib dibawa itu apa saja sih Mas? Yang penting tenda Tenda. satu, terus jaket ya gitu kan, sarung kaki sarung tangan itu penting. Ya alat SP juga ada gitu. Gitu ya. Yang penting mah jaket lah gitu, sepatu juga ada gitu. Ya intinya mah kalau masalah naik gunung gitu ya, jadi kita kalau masalah fisik tuh nomor 2. Nomor 2 Mas. Nah yang penting mental. Mental. Yang penting mental, yang penting mau mental lah gitu. Jadi fisik ngikutin mental gitu. Matras. Jadi kalau pernah ngalamin pas waktu naik ke gunung terjadi badai? Pernah. Itu gimana Mas pas waktu? Ya kita yang penting mah tenang. Tenang. Heeh. Nggak ngerasa takut apa Enggak. gimana? Yang penting kita introspeksi diri aja lah gitu. Ingat sama yang kuasa gitu. Minta selamat ya udah. Gitu. Karena waktu itu sama ini juga Mas Ira. Sama Mas Iya. juga ya. Iya waktu di perahu itu kena badai itu. Alhamdulillah tenda saya itu nggak kenapa-napa. Itu pas waktu sama teman-teman apa berdua? Waktu ini sama temen juga sama ada gitu, sama temen. Ya tenda yang lain rebuah, temen juga sama Itu badai ya. badai ya. Wah parah tuh badai, tapi kita karena tenang gitu kan. Ya ingatlah sama yang kuasa gitu. Ya alhamdulillah tenda saya nggak rebah.